Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utai kang nomor 3 iku ayakuna yen to ana pal waktu iku bagian tetep wa huwa utawi waktu iku waktu duhri, waktune salat zuhur. Pada pertemuan kemarin, Jumat itu satu ada syarat wajibnya Jumat. Yang kedua ada syarat sahnya Jumat. Seperti yang sudah kita bicarakan, syarat wajibnya Jumat ada 7. Islam, baligh, punya akal, merdeka artinya bukan budak, laki-laki, dan sehat dan mustautin. Itu syarat wajibnya Jumat. Kalau tidak memenuhi syarat itu, maka tidak wajib. Dalam masalah Jumat, manusia itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, man tajibu alaihi wa tanaqidu bihi wa tasihhu minhu. Orang yang wajib Jumatan dan menjadi hitungan Jumatan dan Jumatannya sah. Orang yang wajib Jumatan menjadi hitungan Jumatan dan Jumatannya sah. Artinya menjadi hitungan itu, hitungan 40 itu dianggap. Siapa itu? Orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Itu wajib Jum'ah dan Jumatannya sah, dan orang itu menjadi hitungan Jum'ah. Yang kedua, orang wajib Jumatan tapi Jumatannya tidak sah dan tidak menjadi hitungan Jum'ah. Wajib Jumatannya, cuma kalau Jumatan tidak sah dan tidak menjadi hitungan Jum'ah. Artinya kalau kurang dari 40 dijangkepi dengan orang itu, maka tidak cukup. Siapa itu? Orang yang murtad, naudzubillah. Orang murtad itu wajib apa yang diwajibkan oleh Allah, termasuk Jumatan. Tapi kalau Jumatan tidak sah dan tidak menjadi hitungan Jum'ah. Yang nomor 3, yang nomor 3 tadi itu. Yang nomor 4, man la tajibu alaihi walatan aqidu bi walatasihhu minhu. Orang yang tidak wajib Jumatan, tidak menjadi hitungan Jumat, dan tidak sah Jumatannya. Kalau Jumatan, siapa itu? Orang kafir asli, bukan murtad. Memang kafir dari aslinya. Orang gila, orang yang ayan, ya, orang yang mabuk, ya, kalau memang disengaja mabuknya. Yang nomor 5, orang yang tidak wajib Jumatan dan tidak menjadi hitungan Jumat, tapi Jumatannya sah. Tidak wajib Jumatan, tapi Jumatannya sah. Orang tersebut tidak menjadi hitungan Jumat. Siapa itu? Anak kecil yang sudah tamyiz, yang sudah tegas, ya, belum baligh, budak, orang laki-laki, orang perempuan, ya, orang wandu, musafir, ya, musafir, orang wandu, orang perempuan, ya, terus anak kecil yang sudah tamyiz itu tidak wajib Jumatan, tidak menjadi hitungan Jumat, tapi Jumatannya sah. Orang perempuan kok Jumatan sah, tapi tidak wajib dan tidak menjadi hitungan Jum'ah. Ya. Yang nomor 6, orang yang tidak wajib Jumatan, tidak menjadi hitungan Jumat, tapi Jumatannya sah. Tidak wajib Jumatan, tidak wajib Jumatan, menjadi hitungan Jumat, dan Jumatannya sah.
orang yang sakit. Orang yang sakit tidak wajib Jumatan. Cuma kalau Jumatan dia dihitung menjadi hitungan 40 itu dan Jumatannya sah. Itu hubungannya dengan syarat wajibnya Jumat yang pada pertemuan yang kemarin. Sekarang syarat wajibnya Jum'ah, ya. Syarat sahnya Jum'ah, ya. Termasuk diantaranya yaitu 3, ya. Darul Iqamah, ya. Tempatnya memang tempat menetap, ya. Artinya di sini istautan, ya. Yang kedua, hitungannya harus 40 dari orang yang ahli Jumatan. Walaupun juga ada khilafnya seperti yang sudah saya terangkan kemarin, itu sampai ada 15 kaul atau pendapat masalah Jumatan. Ada yang mengatakan cukup 1 orang, ya. Ada yang mengatakan 2 orang seperti jamaah biasa itu. Ada 3 orang bersama imam. Ada 4 orang. Ada yang 7, ya. Ada yang 9. Ada yang mengatakan harus 12. Mazhabnya Imam Malik, ya. Ada yang mengatakan 20, ya. Ada yang mengatakan 40. 40 itu apa? Indal Imam Syafi'i, menurut pendapatnya wa minhum al imam wa ashahul qaulaini inda Imam Syafi'i. Jadi 40 itu menurut Imam Syafi'i qaul yang paling sahih. Makanya kita mazhab Syafi'i memilih yang 40. Walaupun toh ada yang selain 40. Jadi kita memilih, katanya mazhab Syafi'i, kita memilih ashahul qaulaini, 2 qaul yang paling sahih 40 itu. Wasalisu ayakunal waktu bagian wa huwa waktu duhri. Yang nomor 3, waktunya harus tetap. Artinya apa? Masih waktu dohor, ya. Jadi Jumatan harus berada di waktu dohor. Fayustaratu mongko den syarataken apa antako ayan to tumibo yen to terjadi padha mawon apa al jum'ati jum'ah kulluha sekabehane jum'ah iku fil waqti ing dalem jurune waktu. Oleh karena Jumatan itu disyaratkan di waktu dohor, maka Jumatan semuanya harus berada di dalam waktu. Kalau tidak berada di dalam waktu, maka tidak boleh dilakukan sholat Jum'ah. Contohnya, falau doko mongko lamun sempit rupa apa waktu duhri waktune dohor anha saking Jum'ah ya lam yapko kelawan yen ora tetep minu saking waktu apa ma waktu ya saukang cukup apa sema alladzi ing barang la buddha kang ora kena ora apa minu saking ma ya ing dalem Jum'ah min khutbataiha saking khutbah lorone Jum'ah wa rakaataiha lan rakaat lorone Jum'ah suliyat mongko den salati apa si Jum'ah duhron ing dohor. Jadi kalau memang waktunya dohor itu sudah tidak mencukupi untuk dibuat Jum'ah dan kewajibannya, katakanlah cukup kalau dibuat sholat Jum'at tok, khutbahnya nggak cukup, maka harus sholat dohor. Berarti syarat harus di dalam waktu tadi itu tidak terpenuhi, ya. Tidak terpenuhi, ya. Walau syakkan, walaupun mamang iki cukup apa enggak ya, itu. Walaupun mamang kira-kira ini cukup apa enggak, ya. Jadi kalau sholat dohor ya apa? Ya takbiratul ihramnya, ya dohor.
gak niat Jum'ah. Gak niat Jum'ah. Jadi setelah Jumatan ini khutbah Rumin. Nah, khutbah dulu, kemudian kok ternyata ini gak nutut ini. Ya harus takbiratul ihramnya. Fa yajibu alaihim yuhrimu bidzuhri. Walayan akidu ikhramuhum bil Jum'ah. Maka tidak sah takbiratul ihramnya Jum'ah. Boleh kan itu diterusno dhuhur seperti kemarin itu sholat bila nawa kemarin itu enggak seperti itu. Walaupun khutbah ini mau di pemeriksaan turutnya kayak mau. Nggih, jadi khutbah yang dimaksud khutbah itu labudda minhu. Jadi yang dimaksud di sini tidak cukup Jumat dan yang tidak boleh ditinggalkan. Kayak khutbah teng sing tambahin itu kan mboten niku. Jadi yang berarti ya rukun-rukunnya saja. Yo, betul, dipilih itu rukunnya saja. Ukuran seperti mau idho itu ya, kan ini ada mau idhonya ya. Ya itu enggak apa ya, masing-masing ya lama atau enggak ya tergantung khotibnya nanti. Tapi kalau apa rukun-rukunnya ada ya betul, soalnya seperti itu ya. Jadi makanya mau niko bi alam biqom minhu ma yasaul ladzi la budda minhu. Suatu yang tidak boleh tidak. Gak cukup digawe nglakoni Jumatan ambek khutbah sing gak kena kudu dilakoni iku. Gak cukup. Lek ukurane Jumat iki Jumatan iki biasanya sak mene, tapi khutbah iku dawa, ya ndelok khutbah e. Lek khutbah e dawa molor-molor niku kok bener ukuran niku ya. Syaratnya itu kan wonten sing syarat 40 kan orang yang menetap. Nggih. Mustautin nggih. Jadi menetap niku mboten enten mukim, enten mustautin. Mustautin itu dadi ngeten. Enten mustautin, enten mukim. Nggih. Jadi lek mustautin niku orangnya tidak pindah-pindah. Gitu. Dhabitul mustautin waladzi layat anu ay la yusafiru sayfan wala sitaan. Jadi orang mustautin itu orang yang tidak pergi, tidak pindah walaupun kapan saja. Waktu panas juga ada di situ, waktu dingin, waktu hujan juga. Gitu. Itu mustautin namanya. Kalau mukim wa huwal ladzi nawal iqamah fi baladin arba'ata ayyamin fa aksara. Itu mukim namanya. Jadi mukim itu orang yang menetap di suatu tempat selama 4 hari atau lebih banyak. Itu mukim. Tapi dalam kos barang itu kos kontrak dan seterusnya. Mukim itu wajib Jumatan tapi tidak menjadi hitungan Jumat karena tidak mustautin. Mustautin lebih lama. Betul lama selamanya. Nggih, selamanya. Lebih permanen. Nggih, berpenduduk napa? Ber-KTP tetap lah ngoten. Nggih. Pancen surat pindah punan niku. Ngoten. Yang pertama nggih. Mriki kan di desa sih gampang apal-apalan. Nggih. Mesti wong warga ini. Karena di kota itu kan juga agak susah. Karena belum tentu ini orang asli sini. Yeah. Atau mungkin kadang-kadang di perjalanan di tol kayaknya nggak mungkin tol itu di tol mengadakan Jumatan itu di rest area gitu ya. Itu sebagian besar orang warga sekitar itu ribet. Nggih. Kula kan sanjang sing oke. Nggih, ngoten. Dadi napa mboten wonten pendapat sing ngarani mukim niku tidak harus mustautin. Nah, nggih. Terus bahkan iki ya napa Jumatan di perkantoran nggih. Kan orangnya mukim, bukan mustautin. Niku namine lek tenggene Basul Masail niku mencari jalan keluar. Wonten sing ngasalaken. Tapi pendapatnya sampai mazhab tapi lebih afdolnya itu berarti kesimpulannya memiliki kan apakah lebih baiknya itu turun aja atau tetap kita paksakan mengadakan pindah mazhab itu lebih baik kita daripada pindah mazhab lebih baik kita sholat
zuhur saja. Ngoten. Tapi toh seandainya kita pindah nggak apa-apa, bisa itu. Jadi pindah mazhab itu boleh-boleh saja. Cuma kalau bisa ya nggak dulu, ngoten. Jadi kesimpulannya kalau memang kita mamang, ini kadang-kadang kan wonten Nggih. hotel, Nggih. rapat, langsung mendatang semua. Nggih. Benar kan? Nggih. Karyawan-karyawan Gitu hormawon. lebih baik tuh. Nggih. Toh Kalau kita nggak yakin, nggih, ngeten. Lek musafir niku kan mboten wajib Jumatan. Musafir mboten wajib Jumatan. Ngoten. nggih. Nggih pun. Nggih mboten wajib. Nggih. Nggih. Musafir apa namanya kalau semacam itu nggih, oke lah buat teman-teman Jumatan bagi kita ya. Nggih. Kalau tuh. Seandainya kita Tapi Jumatan. Kalau musafir yang dekat, misalnya di tol, Nggih. apa, atau mungkin kita ke Malang kan masih belum, apa namanya jarak kan masih belum. Terus di sama perkantoran, waktu kita rapat di hotel terus. Nggih. Tapi itu tadi ya lebih baik kan mohon ya, duhur. Duhur nggih, duhur. Nggih. Satu alasan apa namanya itu musafir sakit bisa membutuhkan. Nggih. Yang kedua nggak yakin ya. Nggak yakin nggih. Jadi lek ulama Syafi'iyah harus mustautin. Mboten mukim. Mukim Hanafiyah. Jadi jalan keluarnya ya niku ikut niku. Kok timbang sembahyang blas ngoten maksudnya. Kan kula nate nggih. Nate criyos ta kula. Kula nate disuwun napa nggih. Iki lho. Khutbah teng ternak sing mriki. Nah, mriki. Teng roji niku. Kula aduh aku gak wani aku. Kolae apa ya? Iku wong ana sing anu ta. Nggih anu Pak nggih niku, karyawan niku. Aku gak wani. Nggih, teng mriku. Lek masalah halal bihalal nate kula pantun golek halal bihalal. Nggih. Teng niku selok nggih halal bihalal banyak halal bihalal niku. Niku lho. 17 napa niku. Nate. Lek Jumatan kula waktu niku mboten purun. Duka sakniki terus napa mboten Jumatan. Yang jelas enten Jumatan di sini niku. Nggih mriku. Nggih. Paling gini kuau, yen dados fitnah wong ngeten kula. Kula purun, jarine gak oleh, dadi omong agunane wong ae. Kecuali pun enten penjelasan yang ngerti kabeh mboten masalah. Atau mungkin misalnya jenengan Nggih. Seumur mriku kan jenengan orang mukimin. Nggih. Terus Loh. jamaah sholat Jumat dengan orang yang enggak bermukimin sehingga total sing mukim kan jenengan kemawon. Mustautin. Nggih, mustautinnya jenengan Nggih. Berarti nggih mboten sah nggih jenengan sholat Jumat. Lho lah nggih nikune. Kan Jumatan harus 40. Kalau memang dipaksa pindah mazhab tadi nggih. Dari 40 itu harus orang yang mustautin. Makanya wau enten sing wong dadi hitungane Jumatan. Enten wong sing wajib Jumatan tapi gak dadi hitungan. Nggih. Wajib Jumatan, mukim wajib Jumatan tapi mboten dadi hitungan. Lek musafir mboten dadi hitungan, mboten wajib tapi lek Jumatan sah. Ngoten. Asalkan nanti gumul wong 40. Loh, nggih. Dia tidak melengkapi 40. Ya. Jadi 40 dengan imami. Ada GKT berarti kalau hanya imam mustautin Banten walaupun biasa Jumatannya tapi kan nggih mboten sah karena mengadakan Jumatannya kan mboten saged 40 nggih. Nggih. Nggih ngoten niku. Tapi nggih ngoten rencane pun anu di padosaken jalan keluar niku wau. Nggih. Pertama ngeten dhisik, wonten lho, no mboten asal ta. Kantor nggih. Perkantoran niku bisa teng Bas Masail ini bagaimana hukumnya mengadakan Jumatan di perkantoran-perkantoran seperti yang sering ada terjadi atau di perusahaan-perusahaan nggih. Perusahaan-perusahaan. Ya lebih baik Sholat zuhur. Kalau memang memungkinkan ya sholat Jumat di masjid setempat. Betul. Nggih. Sampun nggih. Fa in kharaja mongko lan metu apa waktu-waktu au adimat utawa ora ana apa surutu pira syarat ai jami waqti zuhri tegese kaban wektu dhuhur yakinan kelawan yakin au dhannan utawa kelawan persangkaan
Wahum utayu wong kufiya ing dalem salat suliat mongko den salat ya apa Jumat zuhron ing dhuhur. Binaan krana nerusaken alama ing atas barang fa'ala kang nglakoni sapa wong amin saking Jumat. Wafatat lan pot opal Jumat Jumat. Jadi kalau memang waktu itu keluar, ya, kalau waktunya keluar atau tidak memenuhi syarat, waktunya dhuhur keluar. Padahal orang itu di tengah-tengah sholat Jumat, waktunya keluar. Lah apa ini? Maka diteruskan sholat dhuhur. Tidak boleh moro 2 rakaat salam. Harus diteruskan sholat dhuhur. Ya. Terus Jumatannya sudah enggak wajib. Sawaun padha ka adraku nututi sapa wong minha saking Jumat rakaatan ing sarakaat amla utawa ora. Baik orang itu sudah mencapai 1 rakaat atau tidak. Kalau kemarin kalau masalah kita ketinggalan asalkan masih nututi 1 rakaat itu masih bisa dianggap Jumatan. Ya. Jadi orang Jumatan, ya. Imam sudah rakaat kedua orangnya baru datang. Ya. Nah, otomatis imamnya sudah rakaat kedua habis, ini baru 1 rakaat. Setelah imamnya salam, ini meneruskan apa? Jumat karena ini nututi 1 rakaat. Ini tidak sama dengan yang masalah ini tidak sama dengan masalah yang keluarnya waktu ini. Ya. Tapi kalau orang ini seperti masalah masbuk Jumat. Kalau orang ini sudah tidak nututi 1 rakaat, ya. Katakanlah tidak nututi rakaat kedua dari imam, ya. Rakaat kedua Jumat baru datang, baru takbir ini sudah berdiri, lah berarti nggak nututi 1 rakaat. Daya apa ini? Tetap niatnya Jumat tapi nanti meneruskan dhuhur. Itu yang seperti masbuk kemarin itu. Kalau ini enggak, baik ini nututi 1 rakaat atau tidak nututi 1 rakaat, tetap diteruskan dhuhur. Ya niatnya tetap Jumatan. Tapi diteruskannya saja dhuhur. Jadi sholatnya disolati dhuhur. Ya. Prakteknya dhuhur, niat betul. Karena waktunya sudah keluar, ya. Suliat dhuhron. Nggih. Nggih. Ai atimmus shalah dhuhron fatangqalibus shalah dhuhron min ghairi niyatin minhum. Kate niat wis otomatis. Itu sakmene anu gejrek dhewe ngoten. Gejrek. Binaan ala mamado. Jadi nerusno apa sing wis dilakoni. Mboten usah dimulai malih mboten. Nggih niku wis diterusno berhubungi metu waktune. Ya wis dhuhur. Tapi lek sik durung salat iki kira-kira gak nutut, ya wis gak usah dhuhur wis. Dukun iki napa wae kok moro-moro. Mboten ngitung napa. Nggih, lho nggih saged ngoten. Nggih, saged. Nggih. Walau syakku lan lamun mamang sapa si wong akeh fi khuruji waqtiha ing dalem metune waktu Jumat. Wah mutai wong iku fiya ing dalam Jumatimu mongko nyempurna sapa wong ha ing Jumatan ala sahih miturut kaul sahih. Niku wau jelas-jelas waktune medal. Kalau cuma sekedar mamang iki metu apa gak? Padahal di dalam sholat. Ya apa? Diteruskan saja sholat Jumatan. Jadi atimmuha Jumatan ala sahih. Menurut pendapat yang sahih itu diteruskan saja Jumatannya, tidak seperti tadi diteruskan dhuhur. Kalau yang diteruskan dhuhur tadi bukan mamang lagi, sudah jelas ini sudah keluar waktunya. Ya.
Nggih. Dosa mungkin. Lek lho, mboten lek mamang tetep Jumat. Lek mamang metune waktu tetep Jumatan. Karena apa? Alasannya mriki pundi wae. Li annal asla baqul waqti ma talabuzim biha. Jadi krana hukum asal waktu ini tetap ya. Karena kita mamang saja. Jadi menurut qaul sahih wa huwa al-mu'tamad. Wakila yutimmunaha dhuhron. Jadi nggih wonten mawon sing pendapat menurut selain qaul sahih diteruskan saja dhuhur. Intinya dhuhur atau Jumat asal, tapi yang lebih kuat teruskan Jumatan karena masih mamang. Kalau sudah jelas itu keluar mboten nutut ya sudah. Kita dalam keadaan sholat. Kalau kita dalam keadaan sholat sudah keluar, maka diteruskan sholatnya dhuhur. Bukan niatnya, teruskan sholatnya dijadikan dhuhur. Kalau cuma mamang, maka diteruskan Jumat. Kalau sebelum sholat, belum sholat, kok sudah keluar atau mamang, maka harus sholat dhuhur. Boten kodok, gitu dhuhur. Oh, nggih, ngeten. Kodok utawa adzan niku lek cuma nut satu rakaat dados adzan. Nggih, ngoten. Kalau pancing pun pancing wis dereng Jumatan nggih kodok dhuwur mung ya. Tapi kodok Jumat. Boten kodok Jumat. Nggih, boten asal. Senajan nggih Jumat malih. Wis tak kodoke nggih Jumat malih Jumatan. Boten asal. Nggih ngodoki dhuhur. Nggih. Lek ngodoki kudu ngodoki dhuhur. Nggih. Sampun. Wa faraiduha utahe pira-pira fardune Jumat. Wa minhum lan wis setengah ulama, manutai ulama abaro kang gak ibarat sapa zaman anha sangking faraid bisurutin kelawan dawuh surut. Iku salah satun telu. Jadi Jumatan itu ada syarat wajibnya Jumat, ada syarat sahnya Jumat, ada fardunya Jumat. Ya. Fardunya Jumat itu ada 3. Ahaduha utai salah sijine telu, wasani halan nomor lorone telu. Iku khutbatani khutbah loro yakumu kang nggon-nggon ya pas khutbatani al khatib. Aku mukanya tegese sapa se al khatib sapa se khatib al khatibu tegese khatib fihi ma ing dalem karone khutbah loro. Wa yajlisu lan lungguh sapa se khatib bainahuma ing dalem antarane khutbah loro. Ya. Perkara yang harus dilakukan di dalam sholat, di dalam Jumat itu ada 3. Ya. Apa itu? Nomor 1 dan nomor 2 yaitu membaca 2 khutbah. Khatibnya harus berdiri kalau memang memungkinkan, artinya mampu. Bukan tidak mampu, artinya seperti hanya berdirinya dalam sholat fardu kemarin itu. Kalau mampu berdiri harus berdiri. Ya. Kenapa sholat Jumat itu kok tidak sama dengan sholat-sholat yang lain? Khutbahnya kok bukan. Lah khutbahnya sama duanya. Kalau sholat Jumat itu khutbahnya khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat yang lain sholat dulu baru khutbah. Lah ini menjadi pertanyaan kita juga. Ya. Di sini diterangkan begini. Wakana fi sadril Islam ba'da sholati. Ya. Jadi khutbah Jumat niku awal-awal Islam dulu. Itu sesudah sholat seperti hanya yang lain. Ini ada kasus, ada kejadian. Faqadima Dahyatul Ibnul Khalifah Al-Kalabi. Jadi satu saat waktu Kanjeng Nabi sholat Jumat tepat khutbah, itu ada yang nama Dahyat bin Khalifah Al-Kalabi. Itu bitijaratin Syam, membawa dagangan bermacam-macam dari negara Syam. Waktu itu di Madinah
musim mahal. Musim mahal itu kenapa musim mahal? Wae larang-larange barang. Wan nabiyyu yakhthubu lil jum'ah. Kanjeng Nabi itu pak khutbah Jumat. Teko nggodak nah niku. Wa kanu yastakbiluna al-ira bit-tabli was-tasfiq. Jadi penduduk Madinah melajeng sedaya. Lah merebut barang murah niku. Pumpung-pumpung untuk dagangan macam-macam. Nggo kendang, sik tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk tangan nggih. Akhire fanfaddu ila dzalika wa tarakun nabi. Sing jenenge ge sing ngrungokno khutbah metu kabeh wis. Metu saya. Kanjeng Nabi dijarno dhewean khutbah. Walam yabqa minhum illasna asyara. Jadi yang ada yang masih mendengar, yang tidak katut terpengaruh, ada yang mengatakan cuma 12, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 40. Ada yang mengatakan begitu. Itu menjadi kelebihannya. Lah nggih. Ada yang mengatakan begitu. Faqala awalladzi nafsi biyadihi, jadi kanjeng Nabi. Demi Allah, demi zat yang saya berada di kekuasaannya, seandainya semuanya buyar, maka Allah akan menyalakan api di dalam jurang ini untuk membakar semuanya. Akhirnya turun wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Itu di surat Jumat. Surat Jumat akhir itu ada ayat seperti itu. Jadi akhirnya wa khuwilatil khutbah qabla sholati min haidin. Mulai saat itu wis dilae. Diwalik pisan. Khutbah napa nggih? Jumat itu khutbah dhisik nggih salate kari. Oleh gara-gara niku kok sampe mboten kejadian sama seperti salat-salat yang lain. Nggih. Rangkaiane Jumat itu kan mulai khutbah. Nggih. Khutbah 1, Nggih. khutbah 2 Nggih. dan Salat. Nggih. Sampai salam. Ini harus diikuti oleh 40 nih. Nggih. Mulai khutbah. Kalau kurang dari 40 mulai ini khutbah pertama atau khutbah kedua ya? Khutbah 1-2. Nggih. Dan maksudnya 40 itu mirengaken hanya duduk-duduk atau pripun ya. Misal 40 ngeblas mari. Sing 5 nek jeding. Nggih. Atau tengah khutbah. Kan kurang dari 40. Nah, terus yang kedua itu setelah aja memang apakah harus memang di dalam masjid itu atau hanya sekedar itu mendengarkan kan kadang-kadang kan begitu baik kan mendengarkan begitu mereka mohon dengar setelah saat ini komat memang itu kan niku saat itu Niku wonten nggih syarat khutbah nggih. oh Nggih. Wonten nggih syarat khutbah kali. Nggih pun apa nanti mau dijelaskan Ngeten, pun sekilas nggih. Wa yashtaratu ayyusmi al-khatib arkan al-khutbati li arba'ina tan akidu bil jum'ah. Jadi syaratnya orang baca khutbah itu harus memberi pendengaran. Maksudnya apa? Saged suarane ini saged dirungu wong 40 rukun-rukun khutbah. Bukan semuanya, rukun-rukunnya khutbah harus bisa didengar orang 40 yang tanpa pengeras suara. Nggih, yang napa nggih? Yang menjadi hitungan Jumat. Yang nggih. Didengarkan tanpa pengeras suara sama dengan pengeras suara. Pun nggih. Nggih. Ngeten. Siap tadi nyelam iki ya. Pun mboten anu mangke mau. Nggih, salam pir niki. Nggih. Terus yang kedua ngeten. Nggih. Kados kula niki kan mungkin memiliki. Nggih. Pun kula termasuk Mukim. Mboten. Mustautin. Mustautin. Nggih. Kula niki kewajiban kula dados hitungane 40 niku teng masjid mriki napa teng masjid saya memiliki hitungan kula 40 niku. Nggih. Menjadi perhitungan 40 wau teng masjid mriko napa teng masjid mriki napa teng masjid Pandaian
Nomor sekarang itu. Pun nggih. Jadi orang wajib melakukan Jumatan itu, di mana Jumatan itu dilaksanakan, tempat kita terdengar, tempat kita terdengar suaranya. Seandainya tidak ada tempatnya, tidak ada rame-rame, itu suaranya, seandainya orang bengok di sana itu kesini dengar. Bukan speaker kayak masih kocor tutup gitu. Dia dengan suara tanpa pengeras. Jadi kita wajib mendatangi Jumatan yang kita dengar suara adzannya di situ, tanpa pakai itu. Makanya kalau sini sana dengar, ya termasuk. Di sana dengar, iya termasuk. Bebas. Iya. Misal kalau Jumatan beriko. Nggih. Ternyata ada mereka kurang ketampul. Nggih. Kalau dosa mboten. Kalau kan wonten dua tempat. Kalau mereka karena sakit parikasan ini. Nggih. Terus kalau Jumatan beriko, kok dilarang kurang ketampul lho. Lho nggih tak tilu niku, jelas tapi lek jelas lho nggih. Lek mboten sengaja nggih mboten. Jelas iki kurang. Tapi nggih masuk ajeng Jumatan cek ate ngitung teng mriku kan mboten. Nggih. Lek mboten semalap kan mboten. Lek dengan adanya kejadian untuk Jumat berikutnya, lah niku kudu Jumatan mriku sampean. Lek moro ketepaan, ternyata sampean Jumatan mriku tiang mriku. Pak Bakri mriku sama nggih. Sampean Mas Bandek ndi kok? Kono kurang 40 wonge. Oh. Untuk Jumat berikutnya sampean harus ke sana. Terus kalau ngene kan begini mriku. Nggih. Mriku mboten ngira. Maksudnya? Ke masjid mriku apa Gunawas niku. Nggih. Kula mboten ngira. Apa nawas? Gunawas. Kembati. Kula mboten ngira. Mriki ngira. Nggih. Terus tapi sengaja saya Jumatan mriku. Nggih. Ya tetap sah dan tidak menjadi hitungan 40 bro. Nggih. Berarti saya juga nggak ada kewajiban untuk mengikuti khutbah, tidak ada kewajiban. Enten lho nggih, bon. Lah niku mangke lanjut dereng kok khotbah. Khotbah niku ngono. Dadi mendengarkan khutbah niku mboten wajib, nggih, mboten wajib. Nggih, mboten. Nggih. Bener men tangkate bener niku, Pun. Tapi nggih niku wau. Nggih, mboten apa-apa. Nggih. Dadi niki enten, nggih. Nggih, akhir nggih. Nggih, terus niku kan, nggih. Gelek kok lek mboten sing tangget amblas niku menawa wae. Nggih, kula terusaken. Jadi syaratnya fardunya Jumatan itu 1 dan 2 membaca 2 khutbah di mana khotibnya harus berdiri dan duduk di antara keduanya. Seberapa ukurannya duduk? Qala al-mutawali, qala dawu sapa al-mutawali, Imam Mutawali bi qadri tumakninati. Lan ukuran itu maknina baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Jadi ukuran duduknya itu minimal ukuran tumakninanya baina sajdataini. Karena itu duduk, ya ukurannya tumaknina di antara kedua duduk waktu sholat itu. Ya sama, ya. Duduk di antara kedua khutbah itu sama ukurannya dengan duduk di antara kedua sujud. Walau ajazalan lamun apes sapa wong anil qiyami saking ngadeg. Walau ajazalan lamun apes sapa se khatib anil qiyami saking ngadeg. Wa khotobalan khutbah sapa khatib qaidan halilunggu au muttajian utawa turu miring soha mongko sapa se khutbah nggih wajazalan oleh opal iktidau berjamaah atau manut bi kelawan khatib walau ma'al jahli senajan ing dalem setane orang ngerti bi halik lan kadene khatib. Jadi seandainya ada orang tidak mampu untuk berdiri ya, dan khutbahnya dengan duduk atau tidur miring, maka sah. Dan orang-orang yang
mampu berdiri, artinya tidak sakit, ya, maka boleh mengikutinya, ya. Boleh mengikutinya, ya. Itu jamaah. Nggih. Karena mengikuti jamaahnya boleh. Ai fi sholati an shalam min qu'udin aw ta'jana istiqan fa yajuz ikta'u bihi ma'a dzalik kullihi. Baik tahu atau tidak tahu boleh. Oh, makmumnya tahu keadaannya orangnya atau tidak tahu sih. Yang jelas wong iki udur apa enggak udur mau longgo iku. Nah, enggak apa-apa. Ya. Tapi tadi saya mutolak itu kalau memang ada yang lain lebih baik digantikan yang lain. Gitu, kalau ada yang lain. Ya. Kalau nggak ada ya wis nggak apa-apa. Ya. Tiada rotan akar pun jadi. Ono iku ya iku digawe. Wa khisu khotobalan sekirane khutbah sapa se khotib qaidan hale lungguh fasola mongko. Misal sapa se khotib bainal khutbataini dalam antara khutbah loro bisak tatin kelawan meneng la bitijain ora kelawan turu miring. Jadi kalau memang khotibnya itu khutbahnya dengan duduk, itu bagaimana? Apa itu pemisahnya antara khutbah dua? Apa turu? Kalau berdiri tadi itu pemisahnya antara kedua duduk. Lalu duduk apa tidur? Enggak, cukup meneng, diam, ya. Diam mana tadi? Ya. Lab nggih. Falayak fi malam yastamil ala sakati illa nggih. Jadi diam seukuran tadi itu. Tumak ninanya kedua sujud, kedua duduk tadi itu. Ya. Walaupun tidur miringnya juga begitu. Tidur miring khutbah, ya. Apa pemisahnya melungker ya enggak? Ya enggak. Ya, cukup diam gitu. Kemudian mulai lagi khutbah yang kedua. Nggih, nggih. Wa arkanul khutbataini. Nah, niki. Utai pira-pira rukune khutbah loro iku khamsatun. 5. Hamdulillahi suwiji muji Allah. Summa sholatu mongko kari-kari maca selawat ala rasulihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi ing atase Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun-rukunnya khutbah itu ada 5. 1 memuji Allah alhamdulillah. Pokok lafadznya isinya hamdulillah, ya. Hamdulillah. Memuji Allah apa lafadznya memang dituturkan? Subhanallah kan dia memuji. Pun nggih. Berarti jenengan dikawaringi ilmu. Jadi sing dereng diterangkan ditangkat-tangkat. Bener niku kan. Bener. Walafduhuma nggih. Walafduhuma utai lafate. Nggih. Muji Allah lan sholawat iku muta'ayyinun utawa iku muta'ayyanun den tentokaken. Tertentu, nggih. Tertentu, lafate tertentu, nggih. Jadi pokok sing ana mujine Allah. Jadi pokok sing metu teko alhamdulillah. Juga alhamdu napa ana hamidun saged wa hamidullah saged. Lek selawat Allahumma sholli ala Muhammad nggih ana musallin monggo au usolli ala Rasulillah. Lek lafaz jalalah iku kudu. Lek lafaz Muhammad mboten. Ahmad saged. Tuan Nabi saged. Muji Allah kan nggih hamdalah niku. Nggih hamdalah, nggih hamdalah. Nggih. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Pun niku model-model. Nggih. Summal wasiyatu mau kari-kari wasiat bitakwa kelawan takwa. Wala ya ta'ayyanu lan ora dadi tertentu apa lafduha lafate wasiat ala sahih miturut qaul sahih. Jadi yang selanjutnya rukunnya khutbah harus ada wasiatnya. Wasiat takwallah. Ya. Memuji Allah niku kali bahasa Arab napa bahasa Indonesia?
Kan boten disyaratkan bahasa Arab. Nggih. Kan boten disyaratkan bahasa Arab. Boten, boten. Boten. Ah, nggih. 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 Wasiat terus doa ngoten nggih. Nggih. Doa nggih ya Allah ngoten khusus wong Jawa niki. Nggih. Disampun cekak pun. Nggih, khusus wong Jawa niki berarti. Kebetulan Arab-Arab tok itu nggih. Lah nggih. Dan makmum itu tidak harus tahu, tidak harus mengerti, ya, tidak harus mengerti. Ya. Jadi lafadznya wasiat tidak tertentu. Bal yakfi ma yakum makoma. Cukup. Apa itu? Atiullah wa raqibuhu. Atiullah wa raqibuhu. Wasiat itu wasiat ketaatan loh. Nggih, wasiat ketaatan. Takwallah, taat kepada Allah. Ya isinya takwa niku taat kepada Allah. Menjauhi larangannya Allah. Wa qiraayatin lan maca ayat fi ihdahuma sang ing dalem salah sijine khutbah loro. Wa doa ulan doa lil mukmini kate pira-pira mukmin wal mukminat lan pira-pira mukmin wedok fil khutbati saniyati ing dalem khutbah kaping pindho. Jadi rukunnya khutbah yang selanjutnya yaitu membaca ayat Al-Qur'an di salah satunya kedua khutbah. Salah satunya. Yang pertama saja boleh, yang kedua saja boleh. Kedua-duanya boleh. Terus baca doa di khutbah yang kedua. Mukmin, mukminat. Ya. Jangan lupa doanya, lupa kampanye yang banyak. Kampanye di khutbah tapi sehingga doanya doa kemenangan. Niki sing keliru kowe. Nah, pun. Wa yustaratu lan den syarataken apa yusmi ayen to awe ngrungu sapa al khatibu khatib arkanal khutbati ing pira-pira rukune khutbah li arba'ina kadhe pira-pira 40 tan akidu kang sabim kelawan arba'in opal Jumat Jumat. Jadi orang yang khutbah itu harus suaranya bisa didengar orang 40 ya. Rukun-rukunnya khutbah. Di sini itu ayusmi al-khatib bil fi'li. Jadi memberikan apa ya? Ya napa? Awe ngrungu niku suaranya itu bisa didengar. Ya napa niku? Bahasa Indonesia ini. Mendengar. Nggih. Suaranya bisa nggih. Jadi suaranya itu bisa didengar bil fi'li. Dengan ya apa? Dengan pekerjaan. Ya napa? Bi ayyar fa'a sautahu bi hayyi yasma'una law asgha ilaihi wa illam yasma'u bil fa'li. Dengar kan? Jadi sekiranya khotib itu apa harus jelas-jelas didengar. Pokoknya suaranya dikeraskan. Saumpama nggak ada masalah, nggak ada perkara yang menghalang-halangi, orang 40 itu dengar. Itu harus. Ya itu dah motor panji. Lho, lek delok niki nggih ukuran 40, 40. Nggih wajib. Berarti ngotot nggih wajib nggih. Kan rupane ngoten. Walaupun ada pengeras suara ya. Jadi apa? Wa yustaratu aidan sima'uhum walau bil quwwah. Dan ya, orang 40 itu harus disyaratkan mendengar. Walau bil quwwah. Artinya quwwah apa? Jadi ya apa nggih? Memang suara khotibnya itu nyampe walaupun dia tidak mendengar. Karena apa? Nggih. Karena apa? Ngeten. Pundi wah kok ilang. Jadi fala yakfi al-israr. Ya. Jadi mboten cukup dilono mboten cukup.
Wala khuduruhum bila simain. Ya bener teko tapi gak ngrungokno. Gak cukup lek ningali niki. Pun nggih. Male au bu'din utawa ado. Kok nika nang nongkrong-nongkrong nggih mriko. Padahal suarane iki sak umpama mboten kare sithik gak krungu rono. Ben cukup lek ngoten. Pun. Nggih ngoten. Pun. Jadi kita nggih kudu ada ikhtiar ngotot bisa sih. Lek ningali niku ngoten. Pun. Berarti nggak bisa. Saya tetap malih. Mengasih jenis syarat rukunin apa namanya? Rukunin ke bawah kan gitu gitu. Doa. Nggih. Dan itu tidak harus dibacakan dengan bahasa Arab. Di doa sendiri itu kan ada ajarannya, apa namanya, ada tuntunan ya. Harus diawali dengan sholawat dulu, terus ditutup dengan sholawat, doa itu kan. Itu yang pertama. Nopon itu termasuk menjadi juga bagian dari rangkaian wajib doa yang dibacakan di khutbah itu. Yang kedua gitu. Apa namanya itu? Dongaaken itu dongaaken selamat dunia akhirat, ataupun dongaaken lunas utange, ataupun dongaaken rezekine barokah, atau misalnya rezekine melimpah, apa hanya khusus doa biar selamat dunia akhirat. Pun nggih. Oke. Pun. Al isma minal khatib. Ai isma'ul khatib arba'ina rajulan tan iki bil arkan al khutbah. Di bawah nika kudu khatibe mentransfer suaranya itu bisa didengar orang 40. Terus orang 40 itu harus mendengar. Mendengarnya apa? Bil fi'li. Memang mendengar menurut Indan Nawawi war Rafi'i wa Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Rafi'i, menurut Imam Nawawi memang 40 itu memang mendengar. Harus hakikotan. Okay. Menurut Imam Romli, niki. Wa yakfi inda Romli sima'um bil quwa. Menurut Imam Romli cukup mendengarkan itu kelawan kuah. Kuah itu apa? Ai takdiron, kira-kira. Loh, betul, kira-kira. Kira-kira apa? Apa dia? Ma'asukun dari khosoti. Falau kana hunaka ijazun yamna usima al-hadirin fayadru inda Ibnu Hajar la yang. Jadi kalau memang ada rame-rame yang kalau menurut Imam Ibnu Hajar, Imam apa? Ini wow. Menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi memang harus dengar 40. Kalau ada salah satu tidak dengar, gak sah khutbahnya, gak sah ini. Lek khilafur Romli, Imam Romli, boten, pokok khotib sudah bil kuwa, suaranya sudah memenuhi syarat untuk didengar 40. Orang 40 tidak mendengar. Karena apa? Ada rame-rame. Atau ya napa nggih? Utawa nggih. Nggih, ada rame. Menurut Imam Ibnu Hajar ana rame-rame, gak sah. Harus dengar, memang harus dengar. Tapi Imam Romli enggak harus seperti itu. Imam Romli, Imam Hajar niki tetap anune Imam Syafi'iyah. Khilafus Syafi'iyah niki. Khilafus Syafi'iyah. Ya. Berarti khutbah apa namanya Jumatan pinggirnya wong enggak ada hajatan. Ruame. Nggih. Lah Imam Ibnu Hajar gak sah. Imam Romli lah niki putune ngaten niki. Nah, lah kenceng-kencengan haram gak sah. Mboten aduh sembayang ono apa? Aduh gak Jumatan di pinggiran wong gawe. Ngoten nggih. Lah aku wis izin ngoten. Aku wis izin nang desa. Dadi saumpama enten sing turu. Nggih. Ya. Wala yadrunam ala qauli man qala innal ibra fisim al bil quwa. Jadi kalau ada yang tidur
Berhubung itu imamnya sudah memenuhi syarat suaranya tadi itu, tapi wong itu turu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang harus mendengar secara hakikatan tadi Ibnu Hajar itu nggak cukup. 40 tidur 1, ya ku udah melek kabeh. Lah ini nggak harus dengar. Apa mana yang krewo niko? Lho niki, ya khilaf intine ngeten wis. Loro-lorone sak kabeh wong ngoten. Intine Pak. Dadi lek ngeten kan semerap, nggih. Lek semerap, intine sak. Nggih. 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 Berarti 40 ada orang satu yang tuli. Pun nggih. Pun. Ono kabeh pertanyaan sampean iki. Kados manten maca kitab sampean iki. Kados kula ngaji di mangkon niku ditakoni sing ngenten di kitab. Mungkin sing nanti kula critakaken niku. Masalah korban. Lho kok nek kuwi terus ditakokno. Berarti mari maca kitab wong iki. Ngeten nggih. Wala yadurru samamul imam, nggih. Mboten napa-napa. Imame budhek mboten napa-napa. Nggih. Mboten napa-napa. Li annahu ya'lamu ma yaqul, karena dia mengetahui apa yang diucapkan. Tapi wa amma samamul makmumin au ba'dihim fayadurru. Lek makmume sing budhek kabeh itu sebagian enggak cukup. Lek cuma turu sik ya ampun. Tapi wis budhek kabeh wis ojo Jumatan wis. Dhuhur ae wis. Wong budhek kabeh kan sing krungu. Lu kok kena adab. Nauzubillah. Nggih. Napa malih? Pun. Enten terusane niki, nggih. Enten terusane. Wau sampean takon, napa kudu bahasa Arab? Ngeten nggih. Nggih. Enten nggih. Antakuna bil Arabiyah. Ay al-arkan, rukun-rukunnya harus bahasa Arab. Kapan itu? Idza kana fil qaumi man ya'riful Arabiyah. Kalau memang di dalam kaum itu orang yang ngerti bahasa Arab, harus bahasa. Wa illa, kalau tidak, fayak fi bi ayyi lughatin. Kalau tidak, bahasa Arab gak ngerti mriki, nggih. Plungo-plungo. Ya napa? Cukup kelawan bahasa apa saja. Apa? Bisa di ayyafhamaha al-hadirin. Sing penting hadirin paham tentang pun. Nggih. Jadi nggih bahasa Arab dan seterusnya ngoten. Tapi kan bahasa Arab nggih mboten masalah, mboten napa-napa. Seandainya napa di mboten bahasa Arab nggih wau nika. Oh, ya napa doa wae. Doa itu Nggih. donga napa selamat dunia akhirat apa donga kesejahteraan. Nggih. Utange kan sampe donga. Nggih. Pun nggih. Ad-du'a lil mu'minin fi saniyah. Jadi syarat ya Pak ya. Jadi rukun khutbah niku doa untuk orang mukmin dan mukminat di khutbah yang kedua. Wa syartuhu, syaratnya ayyakuna ukhrawiyan, syaratnya harus doa ukhrawi. La dunyawiyan. Boten sak desa diutang kabeh khutbah ndongane diutang, nyaur kabeh boten. Lek mengkhususkan orang yang mendengar tok enggak apa-apa. Jadi yang samiin orang yang mendengar saja. Le mukminin mukminat kan umum, tidak ada yang hadir. Mukmin. Gimana? Jadi wasartu ayyakuna ukhrawiyan la dunyawiyan. Wa yusannu du'a liulatil amri. Sunat mendoakan pemimpin. Nggih umara, nggih. Ulama. Nggih umara. Nggih. Tapi yang sifatnya doanya Ukhrawi.
ditambahi yang Lho nggih disambahi wajibnya. mari doa napa ukhrawi ditungakaken napa gampang Di akhiri Rabbana atina ngono wis. sabu jagat nggih sabu jagat lagi bidun ya hasanah afil akhirati hasanah nggih jadi niku pun simpel nggih. Sampun wa yustaratu lan den syarataken al-muwalatu langsung baina kalimatal khutbati ing dalem kalimat lorone khutbah wa bainal khutbataini lan dalam arti khutbah loro. Dan jadi harus langsung ya. Apa rukun-rukunnya khutbah harus langsung. Artinya antaranya khutbah 2 harus langsung, antara khutbah 2 dan sholat harus langsung. Artinya tidak dipisah terlalu lama. Ya. Jadi niku wonten sing tanggep teng kula ya. Jadi terus jenengan niku masih surbanan barang boten mesti tiyang niku ngerti nggih. Enten kanca guru niku. Imami teng masjid pagar. Oh, mboten kula sebutaken teng masjid niku mantun salat, mantun khutbah, nggih, mudhun. Ayo sing lurus ngoten, sing lurus. Kan lek bahasa Arab kan sufu vakum. Niku sing lurus ayo kenceng rapet-rapet. Ditegur aku sih, ngaten teng kula. Terus niku tasik cecak misanan niku lho. Guru teng mriku. Ditegur, jarine pola iku rangkaian salat sing kan khutbah iku kan gantine 2 rakaat sing dhuwur iku ah. Jadi diganti khutbah. Kale ngomong. Kale batal jarine ngoten. Lho sik gen dianune iku batal iku ngeten lho endi, Pak? Lho kan batal iku ngomong kan niku. Lek salat kan gale ngomong kan ngomong. Lho saiki sampean ngomong sufu vakum niku. Sufu vakum lak ngomong sampean niku. Lho, lak bahasa Arab. Ngomong bahasa Arab tapi nang wong, khitope nang wong iku gak oleh lek salat hitop nang wong ngeten lho. Lho iya ta? Lho iya ngeten. Lho serius apa? Nggih. Terus sing imame masjid niku ya. Nggih. Anu ta tau mondok tahu mondok. Oh ya wis ngono lho. Pun. Nggih pun ngeten lho ya. Di kitab liyane. Lho, bae kita lihat. Nggih, bae. Lek sing tau nang waca mboten. Nggih ngoten. Tapi intinya kan tidak membatalkan. Boten. Nggih. Lah nek sufakum niku lah. Niku kan ngomong Mungkin kadang-kadang antara yang khutbah sama yang imam itu berbeda. beda, nggih makruh mawon nek ngoten. Makruh mawon, boten masalah. Nggih. Niku lah mari ngomong niku. Kon ae, kon. Lah lek moro. Lho nggih. Lek ngongkon gak oleh. Nggih niku ngongkon malih. Termasuk ngene iki. Ayo monggo ngeten. Kan enten sing sepuhan digengken. Lho terus lho ya apa lek gak ngomong, lek dikongkon. Iki syarat tok ngene. Lah mesti ngerti sak ono enak khutbah ngeten lho. Lek ngeten kan sak ono enak. Kan ngeten sak ono enak khutbah ngene. Lho ngene ya padha ae lek ngene ngomong batalno iku hubungan ambek salat. Ya gerakan iki batalno. Lah sampean mudune teko Dari 3 gerakan. nggih. Iya ya jadi ya niku po. Intinya kalau menawi antar khutbah memang nggak boleh di sela-sela dengan kegiatan yang lain. Maksudnya napa? Antara 2 khutbah kan itu jeda loh. Nggih. Iya. Terus ditinggal Nggih, harus langsung. Nggih, nggih. tinggal mau api, tinggal Nggih. jagongan dhisik kan mboten asal lah. Nggih. Itu sudah langsung memang. Nggih. Tidak terus gerakan-gerakan yang dilarang itu nopo mawon. Betul Di enten. antara 2 khutbah itu. Betul enten. Tapi memang intinya Betul enten. khutbah. Masih ngeten mboten napa-napa. Acung-acung ngeten mboten tapi makruh, nggih. Mboten usah harus takwa. Ngoten nggih. Anu gerakan sing di antara kedua khutbah itu sing mendel itu berhenti. Berhenti no. Antara 2 khutbah itu kan kita berhenti lah. Nggih. Pun. Itu kita mendel nggak boleh anu terus apa namanya diisi dengan kegiatan yang lain itu. Ngeten, nggih mriku dadi bi qadri suratul ikhlas. Enten nate ngoten. Saukuran maca surat ikhlas dan membaca. Tapi
gerakan itu nih membatalkan apa? Boten, gerakan ya apa? Maksudnya? Misalnya jagongan ya, iki kebanturan, motor kan Boten. Asalkan niku mau boten sampai jedhae nggih, sampai jedhae. terus Nggih. ngoten Nggih. teng apa namanya teng takmire, kurang banter titik, semono gak krungu. Akhirnya khotbah kedua kan tetep banter. Nggih. Boten. Boten apa? Sing niki boten gerakan. Napa nggih? Walau biudrin. Jadi lek dipisah kelawan rodok suwe batal. Ya napa? Kanaumin tilam ayanan. Ngoten niku contone. Jadi niku pun Kalau gerakan boten. itu enggak selama Nggih. tidak lebih Nggih. dari bacaan apa al-ikhlas. Nggih. Terus bahkan ya lebih-lebih kalau setelah khotbah kedua mau menuju sholat ya enggak masalah. Nggih, boten masalah. Yang penting Langsung. boten jagongan Boten fisik kan, jagong. sholat kan. Jadi ini rangkaian langsung. Wa yustaratu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله. الفاتحه.